Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 9, Kue yang Enak. Malam itu, Arga memutuskan untuk tidur sendirian di apartemennya, merasa khawatir akan keselamatan Anjani. Meskipun pada akhirnya dia yang menjadi penyebab luka pada wanita itu. Ketika pagi tiba, Arga terbangun dan mencium aroma harum dari dapur. Bau yang membuat perutnya berdentum karena rasa lapar yang belum terpenuhi sejak malam sebelumnya. Penuh rasa ingin tahu, Arga turun ke dapur dan terkejut melihat Anjani sibuk beraktivitas di sana. Hati Arga terasa hangat melihat Anjani begitu sibuk di dapur, membuat beberapa jenis kue yang menggoda selera. Kue-kue itu terlihat sangat menggiurkan, tetapi Arga menahan diri karena tahu bahwa Anjani yang membuatnya. Dia sangat menyukai kue-kue yang dikukus karena aromanya yang khas dan lezat. "Mas," Anjani dengan susah payah menyapa Arga, meskipun hatinya masih terluka. Meski begitu, dia sadar bahwa sebagai istri Arga, tugasnya adalah melayani suaminya. "Apakah Mas ingin kopi, atau mungkin ingin sarapan?" Arga hanya diam, tidak merespons ucapan Anjani. Namun, Anjani tetap melanjutkan aktivitasnya dengan tekad. Hari ini, dia berencana memberikan sampel rotinya kepada Ricky, dengan harapan bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun merasa enggan meminta nafkah pada Arga, Anjani berusaha keras untuk tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga dukungan emosional pada suaminya. Arga akhirnya kembali ke kamarnya tanpa berkata apa-apa, sementara Anjani tidak ingin terlalu khawatir dengan sikap arogan Arga. Setelah semua selesai, Anjani menata kue-kue tersebut dalam sebuah kotak yang cukup besar. Ketika semuanya beres, tangisan Dharma memecah keheningan. Anjani segera menghampiri anaknya dan memberinya susu. Setelah selesai, mereka bersiap untuk pergi ke supermarket milik Ricky. Namun, ketika Anjani melihat kotak kue, dia merasa sedikit cemas karena terlihat berantakan. Tapi senyumnya muncul ketika dia menyadari bahwa Arga telah mengambil beberapa kue untuk sarapan. "Si arogan ini, gengsinya tinggi sekali," gumam Anjani dengan nada lucu. Dia merasa senang karena Arga ternyata masih menyukai kue buatannya. Saat Anjani bersiap keluar dari apartemen, dia melihat Arga duduk di ruang tamu dengan piyama, sibuk dengan laptopnya. Arga mungkin sedang menyelesaikan pekerjaannya. "Mas, aku dan Dharma akan pergi sebentar. Apa Mas ingin kopi?" Anjani berusaha tetap lembut. Namun, sekali lagi, kata-katanya tidak mendapatkan tanggapan. Bagi Anjani, yang penting adalah niat baiknya untuk melayani suaminya. Jika Arga tidak menerima niat baiknya, Anjani tidak akan memaksanya. Arga melihat Anjani berjalan kesulitan dengan kotak kue dan menggendong Dharma. Meskipun Arga ingin mengabaikannya, tetap ada keraguan dalam benaknya. Dia tetap yakin bahwa Anjani adalah seorang wanita yang mencoba menggoda pria, dan Arga merasa tidak ada alasan untuk merasa kasihan padanya. Tidak lama kemudian, Anjani tiba di depan supermarket. Karena jarak yang dekat, dia bisa berjalan kaki. Meskipun dengan terhuyung-huyung, dia membawa kotak tersebut masuk ke dalam supermarket dengan harapan segera bertemu dengan Ricky. "Hai, Anjani. Kenapa kakimu seperti ini? Apa kau baik-baik saja? Perlu aku antar ke rumah sakit?" Pertanyaan Ricky yang beruntun justru membuat Anjani tersenyum lebar. Kekhawatiran Ricky membuatnya merasa dihargai. Sementara suaminya sama sekali tidak memperhatikannya. "Kaki Anjani baik-baik saja, Mas. Ini hanya sampel kue yang sudah Anjani bawa. Sengaja Anjani bikin banyak agar pegawai di sini bisa mencicipi," jawab Anjani dengan lembut. "Kau yakin?" Ricky masih cemas, memeriksa telapak tangan, lutut, dan kaki Anjani yang terluka. "Kita sebaiknya pergi ke rumah sakit sekarang, Mas Ricky." Suara lembut Anjani membuat Ricky sadar dari paniknya. Jika Anjani tidak baik-baik saja, Anjani tidak akan bisa membuat kue sebanyak ini, Mas. "Oh my god, you're right, bro, says gorgeous." Anjani mendengar suara dari belakang Ricky. Seorang pria tampan dengan tubuh kekar mendekat.
Anjani sama sekali tidak mengenalnya. Dia sepupuku. Namanya Raihan. Ricky berusaha menjelaskan sambil menatap tajam ke arah Raihan, mengisyaratkan agar pergi. Dia ingin melanjutkan waktu bersama Anjani. Saya Anjani. Anjani memperkenalkan diri tanpa menyambut uluran tangan Raihan. Ricky merasa senang. Mungkin Anjani sadar bahwa Raihan suka bermain mata. Namun, sepupunya itu tetap berdiri di sana, jelas menunjukkan ketertarikannya pada Anjani. Baru kali ini Raihan merasa terpesona oleh pesona seorang wanita. Meskipun dia sudah memiliki anak, Anjani terlihat cantik. Senyumannya manis dan dia terlihat istimewa, meski berpakaian sederhana. Ini kali pertama Raihan melihat wanita dari sudut pandang yang seimbang, bukan hanya dari segi hasrat. Anjani membuatnya merasa tenang dan nyaman dengan kehadirannya. Pov Arga, bagi kebanyakan pria, menikahi seorang wanita yang tidak dikenal adalah beban mental yang cukup berat. Apalagi jika wanita itu merupakan mantan istri dari kakak yang sangat aku hormati, yaitu Ratu. Papa dan Mama tampaknya ingin aku menikahi wanita tersebut tanpa menyebutkan namanya. Tetapi aku yakin bahwa mereka berencana untuk mengatur pernikahan antara kami. Sudah menjadi fakta yang aku yakini bahwa hanya Ratu yang cocok untuk menjadi istri dari kakakku, Chandra. Ratu adalah cinta pertamaku, dan bersamanya aku merasakan keindahan menjalin hubungan kasih. Dulu, ketika kami bersama, Ratu sering meminta aku untuk menjalin hubungan intim dengannya, dengan keyakinannya bahwa hubungan cinta haruslah melibatkan penyatuan tubuh. Meskipun tergoda, aku berusaha keras untuk tetap menjaga kewarasan diriku. Sulit menolak kecantikan tubuhnya yang memikat, namun aku memegang teguh prinsipku. Aku tahu betul betapa menggoda dan menggairahkan tubuh Ratu, tapi aku berpegang pada tekadku untuk tidak melewati batas sampai kita resmi menikah. Kak Chandra selalu menjadi panutanku. Dia adalah orang dewasa yang menjadi kebanggaan keluarga. Namun, semuanya berubah ketika aku mendengar tentang pernikahan yang diatur antara Kak Chandra dan Ratu. Dunia dalam diriku hancur pada saat itu. Rasanya seperti bumi berhenti berputar. Aku sempat merasa marah pada kakakku, bahkan pada papa dan mama. Semua perasaan itu berubah saat aku melihat dengan mata kepala sendiri Ratu mengejutkan dengan tindakan yang tak terduga. Dia mengekspos dirinya agar Kak Chandra mau menyentuhnya, bahkan tanpa adanya ikatan resmi antara mereka. Sesuai prediksiku, malah Kak Chandra pergi menjauh dari Ratu, bukannya mendekat. Sejak saat itu, perasaanku pada Ratu hilang, dan hanya tinggal kebencian yang tumbuh dalam diriku terhadapnya. Setelah pernikahan mereka, aku memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikanku. Aku berusaha keras untuk mengabaikan semua berita tentang mereka. Aku memilih untuk melupakan semua masa lalu yang aku bagikan dengan Ratu. Aku tidak pernah mendoakan mereka agar bahagia, tapi juga aku tidak pernah mendoakan hal buruk terjadi pada mereka, karena aku sangat menyayangi kakakku. Hingga akhirnya, berita tentang kecelakaan pesawat yang menimpa Kak Chandra mencapai telingaku. Aku merasa hancur ketika mendengar bahwa Kak Chandra telah meninggal dunia. Sosok yang selalu menjadi panutanku telah pergi selamanya. Kebencianku pada Ratu semakin dalam saat aku mendengar cerita dari Denny tentang bagaimana Ratu seringkali menyewa pria untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Denny menggambarkannya sebagai pelanggan eksklusif yang bersedia membayar mahal untuk malam berbagi kenikmatan. Saat itu, aku berjanji dalam hati untuk membuat kehidupan pernikahan yang pahit bagi Ratu. Namun, semua rencanaku berubah pada saat aku melihat siapa yang telah menjadi istriku. Bukan Ratu, tapi seorang wanita lain. Wanita yang memakai kebaya putih, dengan tatapan mata yang lembut dan menenangkan. Dan senyumnya mampu meredakan kegelisahanku. Dalam sekejap, pikiranku terbalik. Namanya Anjani Melati. Sungguh gila. Namun aku merasa tertarik sejak pandangan pertama. Namun, ego dan sikap arogansiku mengambil alih. Aku selalu bersikap kasar padanya, membuang kata-kata yang tidak pantas agar dia menjauh dariku. Aku berusaha untuk tidak terlalu terjebak dalam pesonanya. Anaknya, Dharma, mengingatkanku pada Kak Chandra. Matanya punya daya tarik yang sama seperti ibunya. Kala itu, aku ingin sekali menggendongnya, mencium pipi gembulnya. Namun,
Semua itu menjadi tak berarti ketika aku teringat cerita-cerita tentang Anjani yang pernah aku dengar dari Denny. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Anjani dan Kak Chandra. Bagaimana mungkin dia menjadi istri Kak Chandra tanpa aku tahu? Aku berencana untuk mengungkap semua ini ketika papa dan mama pulang. Ini bukanlah tindakan untuk mengadu, tetapi aku benar-benar tidak ingin hidup bersama wanita semacam dia. Pada suatu siang, aku tanpa sengaja melihatnya bersama seorang pria di sebuah supermarket tak jauh dari gedung apartemenku. Aku merasa terbakar melihatnya tertawa dengan riang. Dharma berada di pangkuannya. Orang mungkin akan menganggap mereka adalah keluarga kecil yang bahagia, berkumpul dengan damai. Rasa amarah membakar dalam diriku. Dia adalah wanita penggoda. Bagaimana dia berani tersenyum pada pria lain? Senyum itu seharusnya milikku. Hanya milikku. Pagi harinya, aku terbangun oleh bau harum yang mengganggu indera penciumanku. Aku melihatnya sedang sibuk membuat kue-kue, dan aku merasa tidak nyaman. Tapi akhirnya aku tidak tahan dengan aroma lezat kue itu dan mengambil beberapa saat dia sedang tidak ada di dapur. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Tiba-tiba, aku mendengar langkah-langkahnya mendekat, dan kulihat dia membawa kotak kue dengan susah payah. Langkahnya terhuyung-huyung akibat insiden semalam. Aku tidak bisa menahan diri saat dia menamparku. Tanpa sadar, aku meresponsnya dengan mendorongnya. Aku merasa menyesal. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku terkejut melihat air mata di matanya. Dia tetap bersikap lembut padaku, tidak peduli dengan kemarahanku. Dia selalu mendekatiku dengan kelembutannya, dan itu semakin membuatku terpesona. Namun, aku tahu dia adalah wanita yang penuh dengan tipu daya. POV Arga berakhir.